Gimana nih tepuknya? April ini terutama untuk merenungkan bersama dari Injil bab 20 ayat 19 sampai dengan 31 bersama dari Injil. Engkau telah bangkit, berkunjung membawa damai. Hatiku haru penuh harapan, maka ya Tuhanku dan Allahku. Oh Tuhan, maafkanlah aku. Oh Tuhan, terimalah Yalah, kami bersyukur atas segala kerahiman yang boleh kami alami dari-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur atas kerahiman-Mu itu, kami boleh merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini ya Tuhan, kami hendak bersama berkumpul merenungkan kerahiman-Mu itu dalam Lexio Divina ini. Kiranya Engkau senantiasa membimbing kami, menuntun kami, agar apa yang kami renungkan sungguh membuat hati kami, pikiran kami, dan akal budi kami semakin tertuju kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Romo dan para suster, serta saudara-saudari yang terkasih, Bruder, setelah kita berdoa pada hari ini, marilah kita juga bersama membaca bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo, Bapak Ibu, Suster, Bruder, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah setelah kita membaca bersama dari teks Injil Yohanes ini, kita hendak melihat video singkat yang akan ditampilkan oleh Bruder Gatot. Silahkan, Bruder. We have seen the Lord. We have seen the Lord. Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Peace be unto you. Reach hither thy finger, and behold my hands. And reach hither thy hand, and thrust it into my side. Be not faithless, but believing. My Lord and my God. Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. Oke, terima kasih, Bruder. Dan sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, para Romo, Suster, Bruder, kita akan mendengarkan penjelasan singkat dari Romo Marmidi. Silahkan, Romo. Baik, terima kasih para saudara-saudari, para suster, Romo, dan saudara-saudari. Saya akan menjelaskan teks dari yang kita baca tadi, dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 19 sampai 31.
Saya memberi judul ini Sukacita Melihat Tuhan dan Kerahiman-Nya. Karena Injil ini dipakai untuk hari Minggu nanti, di hari kerahiman ilahi juga, ya. Jadi inilah motivasi saya menambahkan kerahiman, ya. Baik, saya menjelaskan. Jadi ceritanya setelah bangkit, Yesus itu menampakkan diri kepada para murid-Nya. Lalu, apa yang menjadi motivasi bagi Yesus untuk menampakkan diri? Pasti Yesus mempunyai tujuan tertentu mengapa ia menampakkan diri. Kemudian kita akan memperdalam juga apa reaksi para murid ketika melihat Yesus dan bertemu dengannya. Yesus yang para murid sudah tahu bahwa Yesus wafat, lalu kemudian bangkit, kemudian bertemu dengan mereka, apa reaksi para murid? Nah, dari dua pertanyaan tersebut, jawaban secara umum bisa dikatakan demikian. Yang menjadi motivasi Yesus untuk menampakkan diri adalah situasi para murid saat itu, ya. Karena para murid itu merasa takut dan ada dari para murid yang tidak percaya. Itulah mengapa Yesus menampakkan diri. Para murid masih takut. Tidak semua para murid itu tidak percaya, hanya Thomas Didimus di situ yang dikatakan tidak percaya. Tapi ini juga ini menjadi salah satu motivasi Yesus menampakkan diri. Lalu reaksi para murid seperti apa? Mereka digambarkan di situ, mereka melihat Yesus yang sudah bangkit lalu bersukacita. Sementara reaksi Thomas, ya, ketika bertemu dengan Yesus, Thomas waktu itu langsung mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini gambaran garis besarnya, ya. Sekarang saya memberikan penjelasan secara lebih detail untuk membantu permenungan kita akan sabda Tuhan sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yohanes. Dari ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah ini ayat 19. Nah situasi para murid digambarkan, mereka berkumpul, takut dan mengunci diri, seakan-akan sebagai gambaran komunitas yang tertutup, ya, mengunci diri, ya, menutup pintu. Karena apa? Karena takut mereka. Nah itu pintu-pintu yang terkunci di situ dijelaskan bahwa mereka di dalam rumah, lalu pintu-pintu dikunci. Apa yang hendak dijelaskan dengan kata keterangan pintu yang terkunci? Yang pertama, mau menunjuk ketakutan para murid terhadap orang-orang Yahudi. Jadi saat itu orang-orang Yahudi itu curiga terhadap perkumpulan murid-murid Yesus. Mereka memusuhi Yesus dan para murid Yesus sejak awal. Jadi para murid ini, ya, ngumpul saja takut apalagi bersaksi, ya. Jadi seakan-akan mereka hanya di dalam terus, ya. Mereka memuji Tuhan, berdoa, tetapi di dalam terus, tidak berani untuk dilihat orang karena mereka masih takut. Lalu yang kedua, pintu-pintu terkunci menunjukkan kemampuan Yesus untuk hadir di mana saja. Sebagai orang yang dibangkitkan, Yesus tidak lagi tunduk pada batasan duniawi. Tuhan menyatakan dirinya di mana ia kehendaki, meskipun pintu rumah terkunci, ya, Tuhan bisa masuk di antara para murid, hadir di antara para murid ini. Nah, Yesus datang, dikatakan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Apa yang mau dikatakan di sini? Yesus tidak hanya aktif mencari dan menyapa para murid, tetapi juga menunjukkan karakter Tuhan, menyertai sebagai Tuhan yang ada, yang selalu menyertai. Kalau kita memparalelkan antara kata Tuhan dengan kata dalam bahasa Yunani dan Ibrani, gitu ya,
Tuhan itu kurios, menerjemahkan dari bahasa Yunani itu Yahweh, ya. Nah, di mana kata Yahweh, kata Tuhan itu merupakan kata yang singkatan ya, dari singkatan yang diucapkan oleh Tuhan ketika Tuhan bertemu dengan Musa untuk pertama kali. Aku adalah aku, ya. Kemudian disingkat menjadi Yahweh ini, yang artinya adalah Tuhan. Apa arti Tuhan? Tuhan itu adalah Dia yang menyertai, yang selalu ada dan menyertai. Di sini Yesus yang datang dan berdiri di tengah-tengah para muridnya mau mengungkapkan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai, gitu, yang mengunjungi dan menyertai, yang ada untuk para muridnya. Lalu Yesus menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Damai dalam bahasa Ibrani, Shalom, ya, itu arti kata yang mencakup segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang menyangkut berkat kesehatan, keselamatan, ya. Sebenarnya sudah dilakukan dalam rekonsiliasi di salib. Jadi peristiwa ini adalah gambaran yang kita baca tadi dalam Injil adalah peristiwa Yesus menampakkan diri. Dan kedamaian sebenarnya itu sudah diwujudkan oleh Yesus ketika Yesus di atas salib, dan damai di sini tidak hanya dihubungkan dengan keadaan seseorang bisa keluar dari ketakutan dan ada penyertaan Tuhan, tetapi ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu, itu di situ kita diajak untuk melihat bahwa orang yang merasakan damai itu adalah dia yang sudah didamaikan oleh Allah. Tidak hanya bahwa dia itu keluar dari ketakutan karena Tuhan menyertai, tidak hanya itu, tetapi dari dalam dirinya ia mengalami didamaikan oleh Allah. Ini. Nah, ayat 20 sekarang kita lihat. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Yesus di situ menunjukkan tangan dan lambungnya, ya. Artinya apa? Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya itu, Yesus berhadapan dengan para murid yang masih ketakutan. Dengan menunjukkan tangan dan lambungnya, Yesus mau menghilangkan ketakutan para murid itu. Bukan berarti ketakutan para murid ini bukan ketakutan akan hantu, ya, tetapi ketakutan akan orang-orang yang tidak suka kepada mereka, yang sudah membunuh Yesus. Dan ketika Yesus menunjukkan diri bahwa ia hidup lagi, menyertai mereka, nah itu, ya, penampakan Yesus itu merupakan usaha Yesus untuk menguatkan para muridnya. Yang kedua, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya sebagai sarana untuk membuat para murid menyadari bahwa Tuhan Yesus yang telah disalibkan sekarang ini berdiri di hadapan mereka. Dan karena inilah para murid bersuka cita ketika mereka melihat bahwa Dia yang berdiri di depan mereka adalah Tuhan Yesus, ya, yang sudah hidup dari kematian. Nah itu, mereka melihat itu dan mereka bersuka cita. Nah ini, kesukaan citaan mereka itu karena melihat Tuhan yang hadir, ya, yang hidup kembali, yang menyertai mereka. Tidak dikatakan bahwa kesukacitaan mereka itu membuat mereka berani, tidak. Tetapi pertama-tama bahwa Yesus itu hadir. Di sana saya menggarisbawahi kata melihat, ya. Ketika melihat Yesus, mereka bersukacita. Kata melihat di dalam Injil Yohanes bisa kita temukan beberapa kali, ya. Saat itu ketika di dalam bab pertama Injil Yohanes, bab 1 dalam Injil, itu Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada para murid dengan mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Lalu setelah Yesus disalib, itu di bawah salib itu ada orang yang menjadi saksi Yesus yang wafat, di mana keluar darah dan air dari lambungnya. Itu dikatakan di situ orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya ini benar. Jadi kata melihat ini bukan hanya sekedar melihat orang begitu saja, tetapi melihat dalam
melihat yang penuh kedalaman, ada kontemplasi di situ, melihat dengan iman, ya di situ, melihat dengan iman inilah yang kemudian membuat mereka yakin bahwa itu adalah Yesus dan mendatangkan sukacita. Sukacita, apa itu sukacita? Biasanya di dalam Perjanjian Lama itu sukacita itu berhubungan dengan berkat Allah, ya. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada umatnya supaya umatnya kemudian umatnya bersukacita, dan inilah yang menjadi suasana Paskah, ya. Para murid mengalami suasana sukacita. Nah, ayat 21 kemudian, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di sini dihubungkan kedatangan Yesus dengan perutusan, ya. Ketika setelah Yesus menampakkan diri kepada para murid dan ketakutan para murid itu terusir, kemudian dilanjutkan dengan perutusan. Damai sejahtera supaya kedamaian ini dialami oleh para murid, dan ini yang ditekankan oleh Yesus. Yesus mengutus para muridnya, dan sebelum mengutus para muridnya, Yesus menekankan supaya para muridnya itu mengalami damai sejahtera. Jadi pengalaman para murid melihat sukacita dan damai itu menjadi kondisi dasar para murid untuk mampu diutus. Dan Yesus mengutus para muridnya itu dengan mempersiapkan mereka supaya mereka pertama mempunyai pengalaman iman melihat, kedua merasakan sukacita, dan ketiga merasa damai. Dan ketika itu dialami oleh para murid, ya, nampaknya Yesus di sini tahu bahwa disitulah para murid itu siap untuk diutus. Jadi perutusan mengambil model perutusan Yesus oleh Bapaknya, dan Yesus tahu bahwa kondisi ketakutan para murid itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Artinya itu memblok para murid untuk menjadi utusan. Yesus menginginkan supaya mereka sebelum diutus itu keluar dari ketakutan itu dan merasakan sukacita. Lalu perutusan yang mana yang menjadi model perutusan para murid ini, ya? Di situ modelnya adalah perutusan Yesus oleh Bapaknya. Tetapi modelnya yang mana, ya? Di sini ayat 22 itu menjelaskan, ya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi perutusan itu dicirikan dengan penghembusan Roh Kudus oleh Yesus dan penerimaannya oleh para murid. Mengapa Roh Kudus, ya? Kalau kita menemukan ini istilah menghembusi dan Roh Kudus, kita akan teringat di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama kali. Dikatakan demikian. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi artinya apa? Sebagaimana kehidupan Adam itu disebabkan oleh nafasnya Allah, ya, demikian pula karunia kehidupan rohani dari para rasul itu diberikan oleh nafas Kristus. Para rasul, para murid itu mempunyai kehidupan rohani, lalu dibagikan kepada orang lain, dan mereka itu menjadi utusan karena apa? Karena Yesus yang memampukan, karena Yesus yang menghembuskan itu, sehingga mereka mampu melakukan itu. Dengan menerima Roh Kudus, para murid masuk ke dalam posisi Yesus sendiri. Jadi misi mereka berasal dari misi Yesus sendiri. Artinya apa? Artinya para murid di sini diminta oleh Yesus untuk melanjutkan misi Yesus. Dan untuk inilah para murid itu tidak bisa berjalan sendiri. Ia mesti memiliki Roh Yesus. Roh yang menggerakkan Yesus ketika Yesus diutus, itulah yang dihembuskan kepada para murid untuk menjadi kekuatan para murid. Lalu para murid diutus untuk apa di sini? Ya, untuk apa diutus?
Di dalam ayat 23 Yesus mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Perutusan dihubungkan dengan pengampunan dosa, mengampuni dosa. Ini. Nah, atas dasar karunia roh yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada para murid, kepada gerejanya, ya, para murid di sini diberi wewenang untuk menyatakan bahwa dosa-dosa tertentu itu diampuni dan dosa-dosa tertentu juga dipertahankan. Perutusan yang utama menurut Injil Yohanes dalam bab 20 ini adalah perutusan sekali lagi mengampuni dosa, sebagaimana Yesus itu datang untuk mengampuni dosa. Ini kedatangan Yesus, penebusan yang dibawa oleh Yesus sampai disalib adalah mengampuni dosa, dan itulah juga yang mesti diteruskan oleh para murid. Itu intinya adalah pengampunan dosa, dan ini Yesus serahkan kepada para murid ini. Jadi para murid itu kemudian diminta oleh Yesus untuk mengampuni dosa, menyatakan dosa orang tetap ada, itu karena kekuatan Roh Kudus, karena akibat dari berdiamnya Roh, ya, dan terjadi hanya jika Roh mengarahkan. Ini dia, ya. Jadi dalam ayat ini Yesus menekankan ini dosa dan bimbingan Roh Kudus, ya. Tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa berdiamnya Roh Kudus di dalam diri para murid, ya, para murid seakan tidak mempunyai kekuatan untuk mengampuni dosa. Nah, ini di dalam ayat 24 dan 29 ini kisahnya agak bergeser. Di sini bukan lagi para murid yang melihat Yesus, tetapi kepada Thomas, ya, Thomas dan ketidakpercayaan, ya. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah ini, Thomas tidak bersama para murid lain ketika Yesus menampakkan diri di rumah yang dikunci tadi, yang terkunci. Tetapi tidak dikatakan alasannya mengapa ia absen. Dan kesaksian para murid kepada Thomas itu mengambil kosakata melihat. Ya. Kami telah melihat Tuhan. Dan pengalaman inilah yang kemudian disampaikan kepada Thomas. Pengalaman melihat dan sukacita itulah yang diwartakan oleh para murid. Thomas di sini tidak percaya, ya, akan pewartaan para murid tersebut. Ya. Malah Thomas menuntut bukti visual dan sentuhan sebelum ia percaya. Kalau kita membaca di dalam seluruh perjanjian baru, itu tidak ada cerita tentang orang yang mengajukan tuntutan seperti ini sebelum percaya. Hanya cerita ini, cerita Thomas ini, bahwa ia percaya lalu menuntut sesuatu sebelum dia percaya. Nah, bisa jadi di sini Thomas itu ditokohkan sebagai seorang murid yang pola pikirnya itu skeptis, ya. Mungkin juga Thomas mengalami rasa keterkejutan karena tragedi penyaliban, karena berpikir bahwa konsekuensi mengikuti Yesus itu tidak mudah, nanti akan mengalami nasib seperti Yesus. Maka Thomas meminta bukti. Sebelum melihat semuanya, saya belum mau percaya. Di sini kata melihat, mencucukkan jari dan tangan, itu mengarah kepada pengalaman keajaiban yang membuktikan supaya kita, orang beriman, ya, dapat diyakinkan tentang realitas Tuhan dengan kepastian objektif. Artinya apa? Di sini Thomas menuntut kepastian dari Tuhan secara objektif
yang sungguh bisa disentuh oleh kemanusiaan. Nah ini, dan ini baru ia mau percaya. Nah, lalu ayat 26 ya dijelaskan setelah 8 hari ya, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di sini para murid berkumpul lengkap ya, tetapi pintu rumah masih terkunci. Padahal sebelumnya Yesus sudah memberi mereka Roh Kudus, tetapi masih terkunci. Mengapa mereka masih takut? Padahal Yesus ya, hanya Thomas saja yang tidak ada, ya, yang tidak percaya, ya. Padahal murid yang lain itu sudah melihat Yesus dan dihembusi oleh Roh Kudus, tetapi ternyata mereka masih takut juga. Mengapa ini? Ya, karena ada anggota yang belum percaya. Jadi ada satu anggota yang belum percaya, itu mengakibatkan komunitas para murid itu masih takut mewartakan Injil, ya. Jadi apa yang kita lihat di sini bahwa iman dan perutusan itu berhubungan dengan pengalaman komunitas, ya. Ketika di dalam komunitas itu masih belum beres, ya, masih ada orang yang tidak percaya, di sini mereka masih takut, belum berani untuk diutus seperti yang Yesus minta, meskipun mereka itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini istilahnya menjadi batu sandungan, ya. Ada seorang filsuf ya yang menuliskan refleksinya ketika membaca Injil ini, Kierkegaard mengatakan demikian, jika Kristus akan datang untuk tinggal di dalam saya, itu harus terjadi sesuai dengan Injil hari ini. Kristus masuk melalui pintu yang terkunci, ya. Dan ini ya, dan ketika komunitas itu masih belum beres dan belum mampu menjadi saksi, ya, menjadi utusan, mereka masih takut, Yesus itu datang. Dan inilah sekali lagi, meskipun pintu tertutup itu tidak menghalangi Yesus untuk hadir di situ, ya. Ini pengalaman filsuf tadi mungkin sama seperti Thomas tadi, ya, dengan pikiran yang bermacam-macam, sedikit menyaksikan Tuhan, di mana Tuhan akan hadir. Kalau Tuhan hadir itu seakan-akan masuk melalui pintu yang terkunci di dalam hidupnya. Lalu ayat 27 dikatakan demikian. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas belum bisa bersukacita seperti para murid yang lain karena belum melihat Yesus dan tidak percaya. Ketika para murid sudah mengalami sukacita, Thomas belum, karena kekurangan pengalaman itu, ya. Dan di sini Yesus menawarkan kepada Thomas kesempatan yang ia minta dengan melihat, menaruh jari dan mencucukkan tangan, pengalaman empiris, ya. Thomas menyentuh bahwa Yesus benar-benar telah dibangkitkan. Dan di sini Yesus memberikan pesan tambahan yang lebih penting dari semuanya kepada Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, kata kuncinya adalah percaya. Dan bekas luka di sini membuktikan identitas Yesus yang bangkit dengan Yesus duniawi. Artinya apa? Bahwa Yesus yang bangkit itu sungguh hadir di dunia, menjadi manusia, ya, sungguh hadir secara duniawi dengan menunjukkan bekas luka-luka ini, ya. Tadi di dalam film itu kurang begitu benar, gitu ya. Yesus menunjukkan diri, tangannya, tetapi tidak ada lukanya di situ. Nah itu. Lalu ayat 28, Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saat melihat Yesus, semua keraguan Thomas itu hilang. Ya. Kata-kata dan kehadiran Yesus seakan-akan membuat
Thomas itu menjadi yakin. Di sini anehnya di dalam Injil tidak diceritakan bahwa Thomas kemudian benar-benar memasukkan jarinya ke dalam bekas tangan dan lambung Yesus. Tidak, tetapi ketika melihat Yesus menunjukkan diri, Thomas tidak lagi bisa berkutik dan hanya bisa mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Thomas mengucapkan iman yang baru di sini, Tuhanku dan Allahku. Ada satu hal yang mesti didalami, yang patut didalami, ya. Mengapa mengapa Injil tidak menceritakan Thomas memasukkan jarinya ke dalam tangan dan lambung Yesus? Tidak menceritakan, atau memang Thomas tidak sungguh-sungguh memasukkan jarinya. Artinya apa? Artinya bahwa pengalaman memasukkan jari ke dalam tangan dan lambung dan melihat Yesus secara muka dengan muka itu menjadi hal yang relatif di dalam beriman, ya. Ini nanti di dalam ayat selanjutnya, ya, Yesus kan mengatakan berbahagialah, ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Jadi ketika Yesus menampakkan diri, Thomas langsung menjawab dengan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di sini Tuhan Bapa, Allah Bapa itu dilihat di dalam Yesus bagi mereka yang percaya, dan Thomas itu mengalami ini, melihat bahwa Allah itu ada di dalam Yesus dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Allah Yesus itu disebut sebagai Allah dan Tuhan, sebagai Dia yang hidup dan selalu hadir. Nah, ini selalu hadir dan hidup. Nah, lalu di dalam ayat 9 kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ini seperti yang saya katakan tadi, ya. Mengapa kok tidak dikatakan bahwa Thomas kemudian memasukkan jarinya ke tangan Yesus, ya? Tidak ada cerita itu, hanya langsung Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Karena ini, ya, karena kepercayaan itu menjadi penting. Soal mereka melihat atau tidak itu menjadi relatif. Yang kedua, yang pertama-tama adalah bahwa orang itu percaya, ya. Thomas percaya berdasarkan penglihatan, ya. Dia melihat Yesus dan percaya. Dan dalam ayat 29 ini, Yesus akan sedang memberikan keteguran kepada para pengikutnya yang keras kepala, yang ingin melihat Yesus. Dan ini pengalaman Paskah. Kemungkinan cerita tentang Thomas ini mau menampilkan pengalaman-pengalaman Paskah di mana para murid saat itu melihat dan bertemu dengan Yesus dengan berbagai cara. Thomas itu percaya berdasarkan apa yang dilihatnya sendiri, tetapi ada beberapa orang murid yang lain yang mungkin percaya ketika Maria Magdalena itu bersaksi kepada mereka. Dan Thomas ini mewakili orang-orang yang tidak percaya, ya, yang kepercayaannya itu harus menuntut dulu melihat Yesus. Dan mereka yang percaya tanpa melihat itu berbahagia, dikatakan di situ berbahagia, padanannya adalah diberkati, ya. Jadi di sini dengan kata lain bahwa Yesus itu memberkati mereka yang percaya tanpa melihat. Thomas itu percaya dengan melihat, tetapi mereka yang percaya tanpa melihat, mereka itu diberkati. Nah, itu, ya. Ada unsur mereka itu diberdayakan oleh Tuhan, diberkati. Ini berbahagia, di sini di dalam kitab suci itu bahasanya berbahagia, ya. Tapi arti lain itu diberkati. Siapa yang memberkati? Tuhan sendiri. Jadi ini mewakili mereka yang percaya kepada Yesus tanpa melihat. Mereka penuh berkat. Ini supaya bisa percaya, dipenuhi dengan berkat. Dan mereka tidak memiliki pengalaman istimewa seperti para murid yang melihat Yesus yang bangkit.
Atau iman mereka itu dibangkitkan dengan cara yang luar biasa seperti Thomas. Mereka-mereka yang beriman begitu saja tanpa melihat, mereka jauh ya, berbeda dengan mereka yang mempunyai pengalaman iman secara luar biasa. Tetapi sekali lagi mereka itu diberkati. Nah, iman mereka adalah iman yang dimunculkan oleh sabda Injil, yang kemudian di dalam pewartaan para rasul mewartakan Injil kepada semua orang. Semua orang ketika para rasul setelah mereka melihat Yesus, bertemu Yesus, diutus oleh Yesus untuk mewartakan Injil, orang-orang yang percaya kepada mereka itulah yang masuk dalam golongan mereka yang percaya tidak melihat, tetapi mereka diberkati. Nah, ada seorang penafsir Sickenburger itu mengatakan demikian ya. Iman itu memiliki akses langsung ke pribadi Yesus Kristus Sang Pewahyu, dan karena itu memiliki kepastiannya sendiri. Jadi iman itu mempunyai akses langsung. Kalau Thomas itu akses kepada Yesus dengan mengatakan ketidakpercayaannya, ya, maka Yesus datang di sini untuk sampai kepada Tuhan, bukan itu, tetapi iman, ya. Mereka yang mempunyai iman itu dapat bertemu dengan Yesus. Lalu ayat 30 sampai 31 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini mau menegaskan bahwa mereka yang tidak bisa melihat Yesus secara langsung seperti Thomas, mereka akan percaya lewat apa? Lewat sabda, lewat tanda yang diwartakan oleh para murid. Nah itu. Dan pewartaan para murid itu semestinya membuat orang menjadi percaya. Tujuannya adalah supaya kamu percaya dan memperoleh hidup di dalamnya. Nah ini, lalu pertanyaan lebih lanjut, hubungan Injil hari ini dengan kerahiman apa? Ya, Injil ini dipakai di dalam Minggu Kerahiman Ilahi. Padahal di dalam Injil kita tidak menemukan kata kerahiman. Ya, lalu bagaimana kita bisa memahami kerahiman ilahi dalam peristiwa Yesus menampakkan diri? Ya, kerahiman itu kan kerahiman. Kalau kita melihat atau merefleksikan, mempelajari kerahiman Allah, itu kan berarti kita diajak untuk melihat belas kasih Allah yang mengampuni, ya, hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk menyelamatkan. Yaitu contoh yang bagus itu dari cerita Injil Lukas, gitu ya. Ada seorang anak yang pergi dari rumah, kedua anak sulung dan bungsu, gitu ya. Ketika si bungsu kembali ke rumah, itu bapaknya sudah menunggu, ya, menunggu. Lalu ketika melihat anaknya tergerak oleh belas kasihan. Nah ini penuh kerahiman untuk merangkul anaknya kembali. Tapi dalam Injil hari ini apa? Tidak ada itu tentang nuansa itu. Tapi kita bisa melihat bahwa kerahiman yang di dalam Injil ini melebihi, menurut saya, melebihi kisah anak sulung dan bungsu tadi, anak yang hilang, ya. Dan sekali lagi di sini tidak ada kata kerahiman dan belas kasih, ya. Murid yang bersukacita adalah mereka yang mampu melihat Tuhan dan percaya kepadanya. Namun ia tidak memiliki pengalaman itu bila Yesus tidak datang lebih dahulu menemuinya. Inilah, ya. Kalau tadi si bungsu dalam Injil Lukas, si bungsu itu pulang kembali bertobat, lalu sang ayah itu melihat si bungsu tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan itulah kerahiman, ya. Di dalam kisah penampakan ini bukan Bapa yang menunggu murid untuk datang kepadanya, tetapi sang Bapa yang mencari murid atas kedegilan hatinya. Nah itu, ini di sini kerahiman Tuhan malah melebihi, ya. Yesus itu membuka diri, ya,
Yesus sungguh mau mendatangi para murid, dikatakan, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu juga ia menunjukkan tangannya, itu adalah bahasa Yesus dalam rangka membuka di hati, diri, supaya dikenal dan dipercayai. Ketika Yesus mendatangi dan mencari para murid, ia tidak memperhitungkan penyangkalan para murid dan kedegilan hati mereka. Ya, para murid sudah menyangkal mereka dan mereka lari ke tempat masing-masing. Tapi Yesus mencari mereka. Yesus tidak memperhitungkan kedegilan hati ini, ya, tidak memperhitungkan bahwa mereka para murid itu sudah mengkhianati Yesus, tidak diperhitungkan itu. Tetapi yang Yesus perhatikan adalah bahwa Yesus membuka diri mencari mereka. Ya, Yesus tidak hanya penuh kerahiman mencari mereka, penuh kerahiman menerima mereka yang sudah meninggalkan Dia, tetapi lebih dari itu mencari mereka untuk menjadi muridnya. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka percaya, ya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, ini saya kira apa yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan membantu kita semua untuk merenungkan Injil tadi, ya, entah itu satu ayat, dua ayat. Jadi saya menjelaskan itu ayat per ayat dengan banyak sekali poin-poin yang bisa diperdalam. Saya tidak menjelaskan satu tema yang kemudian hanya sebagai fokus dari Injil ini, tetapi dengan tema sukacita melihat Tuhan, di situ banyak sekali tema-tema yang bisa kita perdalam. Sekian saya serahkan kepada moderator. Masih di mute, Frater. Terima kasih Romo Marmedi atas penjelasannya yang memberikan insight bagi kami semua yang menyimaknya. Dan pada hari ini tentu juga membuat kita semakin tahu ayat per ayat telah dijelaskan oleh Romo Marmedi tadi. Dan tentu kita juga bisa melihat bahwa rupanya dari pintu yang terkunci lalu melihat, itu kita sudah banyak hal yang kita peroleh. Dan mari kita pada hari ini mencoba untuk merenungkan apa yang menjadi bacaan Injil pada hari ini. Tentu tidak hanya menyimak dari penjelasan Romo Marmedi, tapi juga melihat apa yang dapat saya peroleh dari pembacaan saya secara pribadi yang telah diantar oleh Romo Marmedi. Yang pertama, ayat manakah yang mengesan bagi saya ketika membaca bacaan dari Injil Yohanes? Yang kedua, memberi peneguhan macam apa bacaan itu terhadap kita semua. Lalu yang ketiga, atau adakah teguran dari ayat tersebut yang memberikan sesuatu kepada kita sehingga kita merasa tertegur oleh karena ayat yang kita baca dan ketersembuhan kita. Dan marilah kita sekarang baca bersama-sama di dalam hati kita masing-masing dari Injil Yohanes yang baru saja kita simak bersama.
Baik, para Romo, Suster, Bruder, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca dalam hati dari Injil Yohanes, kita akan masuki sesi sharing. Dari sesi sharing ini akan dibuka 5 orang yang hendak ingin sharing untuk pada sesi ini. Silahkan bagi para Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para Suster, Bruder yang hendak sharing tentang ayat manakah yang mengesan bagi diri saya, dipersilahkan. Silakan yang hendak bersharing di unmute. Saya, Frater. Ya, silakan, Bruder. Saya tertarik dengan ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saya tertarik dengan ayat ini, karena ayat ini juga menjadi teguran keras untuk saya. Meskipun saya seorang Katolik, bahkan saya seorang Bruder, seorang religius, tetapi apa yang dikatakan Thomas ini sebetulnya beberapa kali juga saya lakukan. Ya. Misalnya tugas tertentu yang saya lakukan, tiba-tiba ada keraguan-raguan. Apakah saya berhasil dengan tugas ini? Apakah saya bisa melakukannya? Atau mengerjakan sesuatu, atau sesuatu hal yang menurut saya mustahil begitu ya. Jadi spontan saya ragu-ragu. Padahal Tuhan Allah selalu mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi secara manusiawi saya ragu-ragu terus. Dan sesungguhnya ini yang terjadi dengan diri saya ya. Saya ini termasuk pribadi yang boleh dikatakan orang yang mudah kurang pede gitu ya, tidak percaya diri, rasa kecilnya begitu kuat ya. Nah, tapi justru saya bersyukur bahwa saya memiliki rasa itu sekarang ini. Atau Paulus mengatakan, aku bermegah dengan kelemahanku. Justru dengan kelemahanku lah, maka kuasa Allah menjadi semakin kuat. Dan justru disinilah saya menjadi kata-kata ayat ini sungguh meneguhkan saya akhirnya. Tapi juga menjadi teguran keras bagi saya. Kalau bahwa sesuatu saat akan terjadi, saya minder, saya ragu-ragu dengan tugas saya. Lalu akhirnya justru dengan kelemahan itulah maka membuat saya menjadi semakin, Tuhan, aku berpasrah kepadamu. Maka akibatnya ketika tugas itu berhasil, saya bersyukur kepada Tuhan. Gitu. Kalaupun tugas itu kurang berhasil, saya percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan yang lain yang terbaik untuk saya juga. Jadi membantu saya untuk terus-menerus menaruh belajar percaya pada Tuhan, terus-menerus percaya pada Tuhan. Dan juga setiap kesempatan saya selalu berusaha untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya apa yang terjadi dengan diri saya pasrah gitu. Jadi ayat yang ke-25 ini sungguh-sungguh menegur saya, tapi juga menjadi kekuatan dan peneguhan bagi saya, mengingatkan diri saya sendiri yang seperti ini, tapi justru juga membuat saya menjadi semakin berpasrah kepada Tuhan, terus-menerus berpasrah kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dan belajar kepada Tuhan. Itu Frater.
Terima kasih Bruder sharingnya yang luar biasa, memberi teguran sekaligus peneguhan bagi diri. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih yang mau bersharing, silahkan Ibu Erlis. Saya Frater. Selamat malam Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu yang terkasih, Frater. Pertama, terima kasih banget buat Romo Marmidi yang atas penjelasan yang luar biasa dari ayat ke ayat, sungguh meneguhkan saya dan memberikan pemahaman dan memotivasi sekaligus atas penjelasan-penjelasan dari Romo Marmidi. Dan dari ayat ini, bacaan kita pada perikop hari ini, yang menyentuh saya ayat 19, Frater. Ayat 19 saya bacakan lagi. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat ini meneguhkan saya. Yang saya dapat di sini adalah Yesus begitu berusaha, berupaya untuk meyakinkan para murid. Yang kedua, meneguhkan para murid. Yang ketiga, membuat murid supaya berani. Nah, jadi yang saya dapatkan di sini begitu upaya-upaya yang dilakukan Yesus untuk muridnya itu semakin yakin dengan Yesus, begitu ya. Nah, ini sekaligus menegur saya karena saya pun sering seperti itu tadi, seperti yang kata Bruder juga sebenarnya, sering yang kurang yakin begitu ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus dalam menjalani kehidupanku sehari-hari, Yesus itu selalu kok berusaha untuk meyakinkan aku. Yesus selalu berusaha untuk meneguhkan, Yesus selalu berusaha untuk membuatku untuk bangkit. Nah, seperti itu. Jadi ayat ini sungguh meneguhkan saya untuk saya bisa lebih yakin menjalani kehidupan, untuk yakin, untuk memang harus bersukacita karena Tuhanku dan Allahku selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, meneguhkan dan meyakinkan aku dalam menjalani kehidupan. Jadi Frater, buat saya ayat 19 yang meneguhkan dan sekaligus menegur saya juga bahwa Erlis, Tuhan dan Allahmu selalu kok berupaya untuk meyakinkan kamu gitu. Saya yang sering nggak menyadari begitu, Frater. Jadi terima kasih banget buat Romo Marmidi untuk penjelasan yang begitu lugas dan begitu meneguhkan pada malam hari ini, sekaligus memberikan pencerahan dan penguatan bagi diri saya. Terima kasih, Frater. Terima kasih Bu Erlis atas sharingnya, sungguh luar biasa, di mana semakin diyakinkan kembali, bahkan diyakinkan pun juga dengan yang terbaik bagi kita, diri kita. Mari dari Suster FMM dan OMK Tebing Tinggi Jambi yang sudah angkat tangan dari tadi. Saya ini mau bertanya yang ini, yang damai sejahtera bagi kamu kan? Kalau Kristen kan itu biasa kalau di bilangnya shalom kan, begitu. Dan yang ini yang pertama ya di Alkitab disebutkan Tuhan Yesus. Apa ada sebelumnya yang damai sejahtera bagi kamu? Apa ini yang pertama? Bisa diulangi lagi, kurang begitu menangkap. Masalah ini yang damai sejahtera bagi kamu kan? Damai sejahtera bagi kamu kan Tuhan Yesus ngomong sebetulnya pertama kali. Nah, ketika kita masuk ke dalam rumah, kita kan biasa menyebut membilang salam kan, salam.
Tapi kalau di sini Tuhan Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu gitu. Sudah, sekian. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Damai sejahtera, shalom itu sama saja. Tadi sudah dijelaskan oleh Romo Marmidi secara jelas sekali. Shalom, damai sejahtera itu ya sama saja tentang banyak hal, kesehatan, lalu keselamatan. Nah, itu kita menyapa seseorang dengan kata shalom yang artinya damai sejahtera. Terima kasih ya atas keinginan tahuan untuk lebih lanjut lagi. Mari silakan suster dari Klinik Santa Maria Metro Lampung kalau mau bersharing dipersilahkan. Terima kasih Frater waktunya. Selamat malam, saya Sister Francisco. Sebelumnya terima kasih Romo Marmidi atas materinya yang luar biasa. Makanya saya tertarik untuk mengikuti malam ini. Nah, saya tertarik pada ayat 19 dan 20. Biar tidak memperpanjang waktu, tidak perlu dibaca ya ayatnya ya. Itu tentang pintu-pintu yang terkunci tadi. Saya menyentuhnya gini, tadi Romo Marmidi mengatakan pintu-pintu terkunci karena para murid merasa takut. Nah, itu ibaratnya sebuah komunitas. Saya merasakan di komunitas saya sendiri di sini ya, di mana saat-saat mengalami ya katakanlah ya duka cita, entah duka cita misalkan kesalahpahaman atau mengalami hal-hal yang katakanlah membuat rasanya atau ada masalah ya, baik dengan pelayanan atau dengan sikap-sikap rekan-rekan kerja seperti itu ya di klinik. Saya merasakan bahwa kehadiran komunitas, anggota komunitas itu memberi kedamaian. Seperti yang dalam ayat 20 Yesus mengatakan damai sejahtera bagimu. Saya merasakan bahwa kata-kata ini sungguh menyentuh saya karena rekan di dalam komunitas itu memberi peneguhan, semangat bagi saya dalam hidup komunitas juga pelayanan di karya. Itu Frater, sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Suster atas sharingnya. Bapak Ibu, Bruder, Romo, apakah ada mau lagi yang mau bersharing untuk Lexio Divina kita pada malam hari ini? Apakah ada ayat yang mengesan bagi diri saya? Atau yang kedua tadi, apakah ayat tersebut memberi teguran dan bagaimana dalam kehidupan saya? Demikian. Mungkin saya menambahkan sharing. Ya. Sebenarnya ayatnya 19 dan 20, tapi saya mau melihat secara lebih jauh tentang murid-murid yang bersukacita ketika melihat Tuhan. Rasa takut, rasa sendiri itu memang bisa terjadi kapan saja dalam seluruh kehidupan. Entah itu dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan sebagainya. Mungkin karena kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi, dan sebagainya. Pengalaman itu saya alami di manapun. Tetapi sukacita itu bagi saya menjadi suatu ciri kekatolikan, ciri kekristenan, karena justru sebenarnya di sana menunjukkan iman.
Ketika saya percaya, ketika saya beriman kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang harus ditakutkan. Dan itu diungkapkan dengan sikap sukacita, gembira, dimanapun. Entah itu harus mengalami suatu kesulitan, entah itu harus mengalami banyak beban dalam pelayanan dan sebagainya, itu tidak membuat kita menjadi bersedih atau menjadi takut, karena Tuhan memperlihatkan diri kepada kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Iman yang seperti ini membuat saya menjadi bergembira, saya berusaha untuk hidup dalam sukacita kapanpun juga. Dan kadang-kadang memang tidak tahu persis ya, apakah itu terpancar di dalam kehidupan. Tetapi seringkali orang mengatakan, Romo kok muda terus. Ya kalau muda terus ya enggak juga sih. Tapi mungkin karena kegembiraan di dalam menghadapi hidup, kegembiraan di dalam dalam kehidupan itulah yang membuat awet muda. Terima kasih. Terima kasih Romo Roto. Ternyata damai sejahtera, kegembiraan hidup ya, membuat awet muda. Asik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para Romo, Bruder, Suster, terima kasih atas sharing-sharingnya yang sungguh memberikan peneguhan satu dengan yang lain, memberi kita semakin mendapatkan insight yang lebih dari penjelasan Romo Marmidi, dan juga membawa kita, menghantar kita pada kontemplasio, pada pengalaman akan Allah yang memberikan kita sukacita, sehingga kita semakin bisa diteguhkan bersama dalam masa Paskah ini, dalam merenungkan kerahiman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Lexio Divina kita pada hari ini hampir selesai. Dan kita senantiasa diundang untuk mengikuti Lexio Divina selanjutnya, itu pada tanggal 13 Mei ya. 13 Mei pada minggu kedua, dan Lexio Divina kita ini akan rutin pada setiap bulannya itu 2 kali, dalam minggu kedua dan juga minggu keempat, dan di hari Jumat tetap yang sama. Maka ditunggu juga kehadirannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, agar permenungan kita ini semakin kaya, semakin diteguhkan, sehingga ada banyak sukacita yang kita peroleh dari bacaan Injil, dan yang kita renungkan ialah tetap sama pada hari Minggu selanjutnya. Pada hari Minggu selanjutnya bacaan Injil yang akan kita renungkan. Terima kasih atas kehadiran para Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para suster, bruder. Kita boleh berkumpul bersama dalam Lexio Divina meskipun online ini, tetapi kita justru semakin disatukan dari berbagai daerah tempat. Mari kita tutup acara Lexio Divina ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kerahiman-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau kumpulkan kami di tempat ini dalam Lexio Divina daring. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami bagikan satu dengan yang lain, apa yang kami renungkan, sungguh membuat kami semakin beriman kepadamu dan juga semakin yakin bahwa kami mampu bisa mewartakan sukacita itu bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah aktivitas kami selanjutnya dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami memperoleh sukacita yang lebih dalam membangun dan juga bersaksi akan Engkau kepada banyak orang. Dikau kami muliakan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Romo.